Ya, baik, berhubung Ibu Prof sudah bisa bergabung bersama kami di Gorontalo, untuk selanjutnya kami calonkan silakan ke Bapak Moderator Pak Prof Sastrawanto. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang terhormat kepada Kepala L2 Dikti, Pak Munawir, kemudian Pak Sekretaris L2 Dikti, ya. Kemudian Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini untuk mengikuti materi ya dari Ibu Profesor Dr. Cici Sri Cah Zandari VST ya. Beliau ini kalau kami baca biodata beliau, profilnya adalah dosen tetap di Universitas Airlangga dengan keahlian beliau adalah kimia organik. Jadi beliau keahliannya di situ. Jadi profesornya situ. Begitu banyak karya-karya beliau, baik terbit di jurnal maupun buku dan lain sebagainya. Dan ini insya Allah menjadi pemicu kita, menjadi pemicu kita di dalam berkarya. Ya, tentu ini dalam rangka untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi swasta yang ada di LDT. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin Ibu Cici sudah siap Bu mempresentasikan ya. Judul pada siang hari ini materi yang akan dibawakan oleh Ibu Cici adalah pasca terbitnya Kemendikbudristek nomor 210 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi. Kalau kita baca dari aturan ini secara nomenklatur kurang lebih ada 16 indikator utama ya, tentang kinerja. Nanti sebentar akan dikupas oleh Ibu Prof ya. Nanti materi seluruhnya, kedalaman materi kita akan dengar dari Ibu Prof. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Astro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Pak Munawir selaku Kepala LL Dikti 16. Juga yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta di wilayah LL Dikti 16. Alhamdulillah pada siang hari ini, mohon maaf di sana sudah siang ya, kita bisa bertemu walaupun masih secara daring. Jadi saya mohon maaf sebelumnya Pak Munawir meminta saya untuk hadir secara luring, tetapi tampaknya agenda yang ada di Jakarta tidak bisa pergi ke Gorontalo dalam waktu yang singkat begitu, karena memang penerbangan terbatas. Kemudian saya harus ada di Jakarta pada hari-hari yang berturut-turut ini. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih juga kesempatan dan undangan dari LL Dikti 16 untuk kemudian kita berbagi informasi, berbagi pengalaman terkait dengan Kemendikbudristek nomor 210 tahun 2023 terkait dengan 8 IKU untuk perguruan tinggi. Mungkin sebagai pengawal sebelum saya berbagi layar, Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa
pembeda Kepmendikbud terkait dengan 8 IKU ini antara tahun 2022 dan 2023 itu adalah untuk Kepmendikbud nomor 3 tahun 2021 itu yang terkait dengan indikator kinerja utama itu hanya diperuntukkan pada PTN dan LL Dikti. Tetapi berdasarkan evaluasi kita selama beberapa waktu sejak tahun 2020 sampai 2022, kita melihat bahwa urgensi 8 IKU ini sebenarnya tidak hanya diperlukan oleh perguruan tinggi negeri. Karena kita melihat dampak dari penerapan 8 IKU pada PTN ini ternyata cukup masif dan dapat mendrive atau mendorong perguruan tinggi ini untuk maju secara serempak. Oleh karena itu, pada Kepmen 2010 tahun 2023 ini, maka 8 IKU itu tidak hanya ditetapkan untuk PTN, tetapi memang juga berlaku untuk PTS. Hanya saja karena kita tahu bahwa ini adalah arahan atau kemudian indikator-indikator yang bisa digunakan untuk mengukur seluruh bentuk perguruan tinggi, baik itu PTN dan PTS, maka perguruan tinggi PTS tentunya dapat kemudian menggunakan 8 IKU ini sebagai acuan di dalam merencanakan arah pengembangan perguruan tinggi. Apakah harus 8-8-nya ataukah kemudian sebagian? Menurut saya ini tergantung dari wisdom di masing-masing perguruan tinggi swasta. Bapak Ibu bisa menggunakan keseluruhan 8 IKU, tetapi misalnya penekanan pada beberapa IKU tertentu yang memang menjadi prioritas di perguruan tinggi Bapak Ibu, disilahkan. Bapak Ibu hanya kemudian semua menjadi prioritas, semua ditargetkan dan direncanakan di dalam rencana strategis perguruan tinggi Bapak Ibu, monggo juga boleh. Jadi sebenarnya ini adalah penetapan 8 IKU untuk perguruan tinggi baik PTN dan PTS, terutama untuk PTS. Ini sebenarnya adalah sebagai driven atau sebagai acuan patokan bagi Bapak Ibu di dalam merancang pengembangan perguruan tingginya. Ini Ibu sekalian yang keberlakuan Kepmendikbud 210 tahun 2023 ini dibandingkan dengan Kepmendikbud terkait dengan 8 IKU yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga selain 8 IKU itu berlaku untuk semua perguruan tinggi, maka indikator kinerja utama untuk LL Dikti pun saat ini juga sudah kita sesuaikan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Di mana salah satu selain dengan tugas utama, ini juga LL Dikti punya kewajiban untuk kemudian mendorong, membina, mendampingi perguruan tinggi yang ada di wilayah koordinasinya masing-masing untuk kemudian melaksanakan program-program yang kemudian terukur atau berdampak pada capaian 8 IKU yang sudah ditetapkan ini. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya izin berbagi layar terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Jadi Jelas, Bu. Oke, terima kasih Jelas. Pak Moderator. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana peranan indikator kinerja utama ini sebagai suatu bentuk transformasi pendidikan tinggi, yaitu melalui Kepmendikbudristek 210 tahun 2023, sehingga ini nantinya dapat mengakselerasi pengembangan dan kemajuan perguruan tinggi, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kita ketahui ini para pimpinan perguruan tinggi di wilayah LL Dikti 16. Jadi kita tahu bahwa kondisi saat ini dengan adanya revolusi industri 4.0, kemudian perubahan tren perkembangan dunia, begitu yang
mau tidak mau menuntut kita semua untuk bergerak. Karena kalau kita hanya diam diri, kemudian menjalankan bisnis proses seperti biasanya, maka kita akan terlindas oleh perkembangan dunia tersebut. Hal itu dapat kemudian kita lihat bahwa ini yang harus menjadi awareness kita bersama selaku perguruan tinggi yang tentunya menghasilkan SDM unggul yang nantinya berkontribusi besar sebagai daya saing bangsa. Kalau kita melihat ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan pada tahun 2030 gitu, kita ini akan terancam kehilangan 23 juta lapangan pekerjaan yang ada. Kenapa kehilangan di sana? Karena lapangan pekerjaan yang 23 juta tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan perkembangan dunia. Nah, ini kita selaku perguruan tinggi yang menghasilkan SDM yang nantinya mengisi lapangan kerja ini harus betul-betul waspada dan juga dapat mengantisipasi hal ini. Nah, di samping kita akan terancam kehilangan 23 lapangan pekerjaan, tetapi sebenarnya akan muncul lebih besar lapangan pekerjaan baru, yaitu 27 sampai 46 juta lapangan pekerjaan baru yang lahir. 10 juta diantaranya itu betul-betul pekerjaan yang baru belum pernah ada. Nah, sementara kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, di perguruan tinggi, program studi kita kan tetap saja akan segitu kan. Kalaupun bertambah 1-2, tetapi kan kita tidak mungkin menghapus prodi yang sudah existing dan sudah established serta sudah berkembang selama ini. Karena kan program studi tersebut sebenarnya kan dibuka untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja pada masanya. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar prodi-prodi kita yang ada ini tetap masih relevan untuk dapat mengisi 27 sampai 46 juta lapangan pekerjaan baru. Satu-satunya perguruan tinggi harus inovatif, harus kreatif. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita harus mensisipkan kompetensi baru pada setiap program studi yang Bapak Ibu punyai. Nah, kompetensi baru itu apa yang diperlukan agar lulusan Bapak dan Ibu sekalian itu nantinya dapat berkompetisi dan kompetitif gitu ya, untuk mengisi 27 sampai 46 juta lapangan pekerjaan yang baru tersebut. Nah, kompetensi-kompetensi baru itu yang nantinya akan membuat lulusan kita survive dan beradaptasi itu adalah ini. Jadi ke depan kita itu perlu SDM yang sangat fluid, bisa cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, perubahan pekerjaan, perubahan dunia, begitu kan. Nah, dengan adaptif itu tentunya karena adanya pergerakan perubahan lapangan pekerjaan yang baru, maka lulusan kita ini harus tough, harus terengginas, harus cakap gitu ya, agile. Jadi pembelajar yang tangguh begitu. Dan harus bisa mengendalikan dirinya. Jadi dia harus mengarahkan, dia tahu bahwa karena adaptif tentunya dia menjadi pembelajar yang tangguh, tidak takut terkait dengan perubahan, dan kemudian dia harus bisa self-directed. Jadi mengarahkan dirinya sendiri, dia akan menyesuaikan, oke, saya supaya survive dan tetap berdaya saya harus ke sini, saya harus belok ke kanan. Jadi dia bisa mengarahkan dirinya sendiri. Dan tentunya harus punya kreativitas, inovatif, maka dia harus berjiwa entrepreneur. Dan ke depan, berbagai permasalahan itu semakin lama, itu semakin kompleks, Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Karena lapangan pekerjaan yang baru itu, mostly sebagian besar, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan multidisiplin approach. Jadi yang membutuhkan pendekatan multidisiplin ilmu atau interdisiplin ilmu. Sehingga bukan
bukan monodisiplin. Jadi kalau misalnya nih lulusan komunikasi, bukan semata ilmu komunikasinya yang diperlukan, tapi bagaimana mengcombine ilmu komunikasi dengan teknologi informasi, dengan kemudian bidang art, bidang seni, kreativitas seni, itulah yang nantinya akan survive, begitu ya. Oleh karena itu problem yang muncul juga akan problem yang kompleks. Oleh karena itu kita harus menyiapkan kompetensi baru kepada peserta atau mahasiswa kita, begitu ya, dengan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Belajar berpikir kompleks, berpikir integratif. Dan tentunya lulusan yang sekarang tidak boleh gaptek gitu ya. Jadi dia harus digital literacy, harus paham terkait dengan teknologi informasi, teknologi digital. Dan dengan kemudian kemampuan ini kita yakin bahwa lulusan-lulusan kita akan menjadi warga dunia, bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi dia bisa menjadi warga dunia. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, untuk kemudian menangkap peluang yang ada ini, kemudian mengisi tantangan kita yang ada ke depan, maka kebijakan yang kemudian dihasilkan ini adalah kebijakan kampus merdeka. Jadi kebijakan kampus merdeka itu harapannya adalah bahwa kita bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya sesuai dengan passion, sesuai dengan minat, dan sesuai dengan bakat mahasiswa kita untuk dia menimba pengalaman lain di luar kampus. Jadi kalau selama ini mungkin pada masa kita dulu begitu ya, kalau saya belajar kimia ya mulai semester 1 sampai semester 8 ya sudah hanya belajar kimia, teori dan praktek di dalam kampus. Sehingga kadang-kadang jujur pada saat saya misalnya lulus dulu, ini mau masuk ke dunia industri, itu berpikir, loh, ternyata di industri sudah seperti ini toh. Saya pelajari tidak ada yang ada di industri. Dari yang diajarkan di dalam kampus. Oleh karena itu, dengan pengalaman jadi kuli sepanjang masa, layak mendapatkan pekerjaan. Kenapa tidak dimasukkan layak mahasiswa menciptakan pekerjaan, Pak? Supaya kita tidak menjadi kuli di negerinya kita sendiri. Karena untuk kampus maju, dia harus berhasil mahasiswanya. Umpama 100 lulus, ya mungkin hanya 99 orang ini dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu juga bangsa kita. Untuk menjadi bangsa yang maju di 2045, dia butuh seorang entrepreneur. Entrepreneur itu dari kampus-kampus yang ada di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Natuna sampai Sorong. Bagaimana pemerintah bisa menciptakan mahasiswa menjadi seorang entrepreneur? Itu yang harus kita pikirkan, supaya bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar kita tidak pandang enteng sama kita. Kita bisa berbuat sesuatu. Banyak anak-anak bangsa yang pintar, cuma bimbingannya itu yang tidak terarah. Karena sesuai dengan undang-undang. Alinea keempat, menghantarkan bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang, tidak sampai-sampai. Iya. Jadi Bu Prof, alangkah baiknya bagaimana mahasiswa kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu cita-cita saya. Karena jangan kita menjadi kuli di negeri kita. Contoh Bu, di Morowali itu, orang-orang asing itu ada 20.000 di sana. Bangsa kita jadi kuli, sampai hangus mukanya. Hangus. Akibat apa? Jadi kuli. Karena tidak dibekali dengan skill. Bagus sekali Ibu Prof sampaikan, tinggal implementasikan. Kalau dalam film itu, actionnya yang harus kita lihat nanti. Di lapangan, kita buktikan bahwa bangsa kita ini bangsa yang luar biasa. Akan maju di 2045 ke depan. Dengan menciptakan entrepreneur yang lahir dari kampus-kampus yang ada di Indonesia, khususnya perguruan tinggi swasta. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih ya.
Jadi ada kekhawatiran tapi ada juga harapan ya. Saya persilakan kepada Ibu Prof. Terima kasih Silakan, Pak Prof. Distinibina Mulia Palu, begitu ya. Jadi memang IKU 1 itu tidak hanya mengukur bagaimana mahasiswa mendapatkan pekerjaan. Ini kan sebenarnya job seeker. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi Pak, kita juga mengukur bagaimana entrepreneurship dari mahasiswa, lulusan, sehingga lulusan menjadi wirausaha. Ini yang kita cantumkan tadi, makanya mungkin tadi ini karena letaknya di bawah, jadi mungkin tidak terbaca begitu ya Pak. Tapi sebenarnya justru itu yang kita harapkan. Nah, siapa yang harus punya peran untuk agar lulusan-lulusan kita menjadi wirausaha? Ya, godokannya kan ada di perguruan tinggi. Oleh karena itu, kami juga sangat menggantungkan peranan dari para perguruan tinggi di dalam membina, membimbing mahasiswa ini agar mahasiswa itu jiwa entrepreneurnya itu tumbuh. Caranya seperti apa? Ya, Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi tadi seperti saya katakan, program studi, kurikulum di program studi itu harus kemudian dirancang dengan mensisipkan tadi ya beberapa misalnya mata kuliah yang mendorong mahasiswa untuk bisa mengeluarkan kreativitasnya, atau justru melalui program MBKM ini itu sangat dimungkinkan Bapak dan Ibu sekalian. Suatu contoh di perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Ini mahasiswanya diberi selama perkuliahan itu diberi bagaimana prinsip-prinsip wirausaha, bagaimana prinsip-prinsip entrepreneurship gitu kan. Setelah itu, ya mahasiswa kemudian diberi kesempatan belajar di luar kampus. Caranya di mana? Ya dia ditempelkan dengan para entrepreneur wirausaha, startup. Jadi mereka dididik nih di situ, suruh magang. Caranya kemudian mencari peluang itu seperti apa. Jadi diberi mentorship oleh benar-benar entrepreneur, bukan oleh kita dosen. Dosen ini kan bukan entrepreneur yang sejati. Jadi melalui MBKM mahasiswa ini dikirim dengan cara mentorship oleh entrepreneur sejati yang memang dia pelaku bisnis. Nah, dengan seperti itu, maka kita berharap lulusan ini akhirnya akan tambah bertumbuh begitu ya, terkait dengan lulusan punya jiwa entrepreneurship sehingga dia bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Begitu ya Pak ya. Jadi ini bentuk-bentuk sebenarnya kita ingin menggali seluruh potensi yang ada di mahasiswa tersebut agar muncul di permukaan sehingga kita tahu bisa mengarahkan passion, minat, dan bakat dari setiap mahasiswa tersebut untuk kemudian punya pengalaman yang real di dunia kerja atau di kampus kehidupan yang sesungguhnya. Saya kira itu Pak yang jawaban saya. Terima kasih Pak. Iya, tangan dulu semua. Ya, mungkin masih ada satu, sudah cukup. Ya, ya, saya kira itu ya. Jadi pertanyaan yang terakhir dari STIMIK, ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi kita butuh, mungkin sebentar Pak. Kita butuh inovasi, kreasi dan kompetensi baru, ya, untuk mengembangkan perguruan tinggi. Kebijakan itu orang mengatakan loser and winner, menguntungkan dan merugikan. Tadi sudah dijelaskan lebih banyak menguntungkan, ya. Meskipun tadi sulit untuk kita baca, sulit untuk kita praktekkan, tetapi tadi Ibu Prof mengatakan ada strategi-strategi yang humanistik di dalamnya. Saya kira itu kebingungan Pak Ajis terjawab sudah tadi, ya. Saya kira itu, ya. Luar biasa Ibu, kita tepuk tangan lagi semua, ya. Jadi tadi materi hari ini, sore hari ini saya katakan proaktif dari Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih kepada Kepala L2 Dikti, ya, yang sangat cekatan menyusun strategi ini. Luar biasa. Tepuk tangan lagi, ya. Oke. Terakhir saya dari moderator mengatakan bahwa setajam-jamnya tidak bisa mencuri kumis.
tajam-tajamnya silet tidak bisa membawa kayu. Jadi kita saling memberi tadi. Saya kira Ibu Prof juga menerima masukan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Bhinneka Tunggal Ika.